Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggitya Rayunanti. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai uji beton keras. Sebelumnya, uji beton ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah destructive test dan yang kedua adalah non-destructive test. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai destructive test, di mana tes ini biasanya dilakukan dengan merusak beberapa sampel dari beton untuk mengetahui kelayakan dari beton tersebut secara keseluruhan. Untuk uji beton keras, metode destructive test ini dibagi menjadi 5. Untuk yang pertama adalah compression test, yang kedua adalah core drill test, kemudian yang ketiga adalah carbonation test, kemudian yang keempat adalah uji modulus elastisitas atau modulus elasticity test, kemudian yang kelima adalah uji kuat tarik. Untuk uji yang pertama yaitu uji kuat tekan beton atau compression test, di mana uji ini dilakukan pada sampel beton yang kemudian akan diberikan tekanan menggunakan sebuah alat. Untuk pengujian beton sendiri dilakukan dengan beberapa prosedur. Untuk yang pertama adalah membuat campuran dari betonnya dengan menghitung perbandingan, kemudian mencampur material dari penyusun beton tersebut hingga tercampur rata, kemudian dimasukkan ke dalam spesimen, entah itu berbentuk kubus atau silinder, kemudian dibiarkan selama 7 hari. Setelah 7 hari kemudian direndam di dalam air, kemudian dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, dikeringkan sampai beberapa saat. Setelah itu kemudian diuji. Untuk video dari pengujian kuat tekan beton ini dapat dilihat. Compressive strength test on concrete. The compressive strength of a concrete is defined as the ability of the concrete to withstand specific compressive forces. Jadi uji tekan beton ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan dari beton tersebut apakah tahan terhadap uji tekan atau tidak. Compressive strength of concrete depends on many factors such as water-cement ratio, cement strength, quality of concrete material, quality control during production of concrete, etc. Beberapa faktor yang diperhatikan pada uji tekan yang mempengaruhi dari uji tekan beton ini adalah yang pertama water-cement ratio atau faktor air semen, kemudian yang kedua adalah cement strength atau kekuatan dari semen, kemudian yang ketiga adalah quality of concrete material yang berarti kualitas dari material penyusun betonnya, yang kemudian yang terakhir adalah quality control during production of concrete yang berarti quality control selama produksi dari beton, etc. dan lain-lain. Generally, the specimens shaped in cube and cylinder are used for testing the compressive strength of concrete. Jadi spesimen yang digunakan untuk melakukan uji tekan beton ini bisa berupa kubus atau silinder. The standard size of a cubical specimen is 150 mm into 150 mm into 150 mm. Jadi untuk spesimen berbentuk kubus ini memiliki panjang 150 mm, lebar sebesar 150 mm, dan tinggi sebesar 150 mm. While the cylindrical specimen is 150 mm in diameter and 300 mm in length. Jadi untuk spesimen yang berbentuk silinder ini memiliki diameter sebesar 150 mm dan tinggi sebesar 300 mm. Generally, the fresh concrete is prepared according to the required grades and the respective mix proportion. Jadi uji tekan beton ini memerlukan perbandingan dari masing-masing material penyusun beton. Once the fresh concrete is prepared, the inner surface of the mold is greased to avoid sticking of concrete.
Jadi sebelum memasukkan campuran beton yang sudah dicampur sebelumnya, cetakan betonnya diberikan oli terlebih dahulu supaya tidak menempel atau kesulitan pada saat mengeluarkan beton. The prepared fresh concrete is then filled in mold in 4 layers. Kemudian campuran betonnya dimasukkan ke dalam cetakan. After filling each layer, tamping should be done for 35 times for cube and 25 times for cylinder using a standard tamping rod. Jadi untuk pemadatannya untuk spesimen berbentuk kubus dan silinder itu berbeda. Untuk kubus ini dilakukan pemadatan dengan menggunakan tongkat besi sebanyak 35 kali, sedangkan untuk spesimen berbentuk silinder sebanyak 25 kali menggunakan tongkat besi. Once the mold is filled, level of the top surface with a trowel. After a day, the mold is removed and the specimens are dropped into the curing tank at a standard temperature of 27 plus or minus 2 degrees Celsius. Setelah dikeringkan, spesimen betonnya kemudian dimasukkan ke dalam air. After 7 days, the specimen is taken out of curing tank and dried for a while. Setelah 7 hari, dimasukkan ke dalam air, kemudian spesimen dikeluarkan untuk dikeringkan selama beberapa waktu. Then, the specimen is placed on the compression testing machine. Spesimen setelah kering, spesimen kemudian diletakkan pada alat uji tekan. The cube specimen is just placed on the bearing plate, while for cylindrical specimen, it is placed vertically. The instrument is adjusted such that the plate touches the top surface of the specimen. The load is applied gradually over the specimen at the rate of 140 kilograms per centimeter square per minute. The load at which the specimen fails is noted. Jadi untuk mengetahui berapa hasil dari uji tekan betonnya bisa dilihat pada alat penguji tekan, di mana pada alat tertera angka yang digunakan untuk mengindikasikan kuat tekan beton. Thus, the characteristic compressive strength is calculated from the ratio of load and the area. Jadi, hasil dari uji tekan beton dapat dihitung dengan membagi kuat tekannya berapa dibagi dengan luas permukaan. The test is generally done with the help of 3 specimens and tested for 7 days, 14 days and 28 days. Jadi biasanya pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 3 buah spesimen. Seperti contoh ada spesimen silinder 1, 2, dan 3, di mana spesimen silinder 1, 2, dan 3 ini akan diuji pada hari yang pertama adalah pada hari ke-7, yang kedua adalah hari ke-14, dan yang ketiga adalah hari ke-28. Thank you for watching. Kemudian yang selanjutnya ada core drill test, di mana core drill test ini dilakukan dengan cara mengambil sampel dari beton yang sudah dibuat. Pengujian dari core drill test ini dirasa sangat akurat karena memang beton yang diambil adalah beton yang sudah jadi pada bangunan. Kan tetapi, pengujian ini juga memiliki resiko yang tinggi karena bila pengambilan sampel terlalu dalam akan mengenai tuangan beton yang bisa berakibat membahayakan struktur beton dan bila terjadi dapat mengurangi kekuatan struktur beton. Selanjutnya adalah video mengenai pengujian core drill test.
bangunan yang sudah jadi. Sampelnya kemudian diuji. Alat untuk menguji core drill test. Seperti pengujian kuat tekan beton, di mana spesimen yang diambil dari sampel bangunan diuji tekan hingga retak, mengalami keretakan. Kemudian diperoleh hasil. Untuk yang selanjutnya adalah pengujian dengan metode concrete carbonation test, di mana pengujian ini dilakukan dengan menggunakan indikator kimia. Nah, indikator yang paling digunakan adalah larutan phenolphthalein, alkohol, dan air. Larutan phenolphthalein yang diaplikasikan pada beton bersifat basa akan berubah menjadi merah muda, dan jika alkalinitasnya hilang, beton tidak akan menjadi merah muda. Kemudian berikut adalah video mengenai pengujian menggunakan metode concrete carbonation test. Hello, Concrete Maniacs. My name is Tyler Lay, and this is another student video. This is a great group of students who decided to try to understand more about carbonation and show you how you might test for carbonation or how carbonation affects concrete. Check it out.
pH yang netral itu adalah sebesar 7 dan pH yang rendah itu adalah 0. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pengujian modulus elastisitas, di mana modulus elastis beton mempunyai hubungan dengan sifat beton lainnya, terutama kuat tekan beton itu sendiri. Nah, modulus ini merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan, dan dengan pengujian ini dapat mengetahui besarnya beban yang dapat dipikul tanpa merusak beton itu sendiri, atau masih dalam keadaan plastis. Yang selanjutnya adalah uji tarik, di mana proses pengujian tarik ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengetahui kekuatan tarik bahan uji. Bahan ujinya adalah berupa bahan yang akan digunakan sebagai konstruksi agar siap menerima pembebanan dalam bentuk tarikan. Pembebanan tarik adalah pembebanan yang diberikan pada benda dengan memberikan gaya yang berlawanan pada benda dengan arah menjauh dari titik tengah, atau dengan memberikan gaya tarik pada salah satu ujung benda dan ujung benda yang lain diikat. Yang selanjutnya ini adalah gambar dari pengujian modulus elastisitas beton, di mana pengujian desak beton ini bertujuan untuk mendapatkan nilai modulus elastisitas untuk keperluan perencanaan struktur beton. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.